Yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam juga adalah Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Bu Kurniasih, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Kurniasih, sebentar ya. Saya mau minta tanggapan dulu dari Kepala Biro Kompas TV di Jawa Timur, Bung Wahid Mukaidori. Bung Wahid, tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Pak Joni. Anda juga sudah mendengarkan respons dari Pak Joko. Kira-kira kalau dari penilaian Anda, bagian dari Kompas TV, bagian dari media massa, bagian dari ranah jurnalistik begitu. Kira-kira untuk saat ini sudahkah terlihat langkah-langkah nyata dari Pemprov ataupun mungkin Pemkot, Pemkap yang ada di Jawa Timur untuk benar-benar menurunkan angka penyebaran COVID-19? Baik, Sofi. Memang sejak Presiden meninggalkan Surabaya pada hari Kamis kemarin, memang sudah dilakukan beberapa hal oleh Gubernur. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joni adalah pembentukan tim gabungan. Tim gabungan itu terdiri dari Forkopimda, provinsi, dan kota kabupaten yang berada di Surabaya Raya. Di bawah komando Pangkogap Wilhan. Itu memang menjadi saran Jokowi ketika hadir di sana. Pak Jokowi saya kira sangat cermat sekali melihat kenapa ini sampai dibentuk tim di bawah Pangkogap Wilhan. Karena memang di wilayah Surabaya Raya itu perlu ditingkatkan koordinasi sinergi antar kepala daerah, antara kota, kabupaten dengan provinsi. Ini belajar dari pengakhiran PSBB tahap 3 kemarin, itu sebenarnya kan kebijakan politis karena tidak berdasarkan atas dasar saran dari pakar epidemiologi. Kenapa? Sehingga Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik sepakat untuk mengakhiri. Kemudian mereka bertiga di bawah koordinasi provinsi membuat peraturan sendiri-sendiri. Peraturan Wali Kota, peraturan Gubernur. Oleh karena itu kemarin ditekankan oleh Pak Jokowi agar sinergi koordinasi ini harus menghindari, harus menghilangkan egosentris masing-masing. Karena tidak bisa satu daerah atau satu kepala daerah bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini persoalan semua, persoalan masyarakat, persoalan bangsa, dan khususnya di Surabaya Raya yang memang relatif tinggi karena angkanya masih 48% dari total 11.170 untuk Jawa Timur per tanggal kemarin. Itu dia, Bung Wahid. Angkanya memang masih tinggi, persentasenya masih lebih dari 48%, tapi hari ini tadi kita dengar Tri Risma hari ini menyatakan bahwa kasus COVID-19 di Surabaya sudah mulai menurun. Anda tinggal di Surabaya, persis di tengah-tengah kota. Apakah ini memang sudah terlihat? Kalau bicara angka masih naik kan, karena per kemarin masih 5.414. Tapi memang tracing yang dilakukan oleh Pemkot sejak adanya PCR dari BIN dan hari ini juga ada dari BB Pusat, itu maka akan ditingkatkan. Saya kira Surabaya karena tracingnya makin banyak, rapidnya sudah dilakukan makin banyak, kemudian swabnya juga makin banyak, sehingga pelacakannya makin mudah. Saya kira tren untuk penurunan tingkat kesembuhan itu makin tinggi. Tapi bahwa kemudian angkanya belum signifikan untuk stagnan itu iya. Nah inilah menjadi langkah-langkah agar 2 minggu ke depan ini juga bisa harus ditingkatkan. Tentu tidak bisa Surabaya bekerja sendiri. Mesti akan menggunakan stakeholder yang lain, daerah yang lain. Karena Surabaya ini juga penyangga masyarakat Surabaya yang bekerja di Surabaya kan juga dari Sidoarjo, dari Gresik. Ketika dia pulang dari Sidoarjo kemudian pulang dari Surabaya, maksudnya kembali ke Sidoarjo atau Gresik kan dia dikhawatirkan juga akan membawa virus-virus itu. Oleh karena itu tracing, penekanan, koordinasi di Surabaya Raya itu harus menjadi hal yang sangat penting, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oke, Bu Kurniasih, kalau menurut Anda apa sih yang menyebabkan kasus COVID-19 di Jawa Timur itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama kita menyampaikan prihatin yang sangat tinggi karena angka di Jawa Timur masih sangat tinggi sekali ya, mudah-mudahan bisa segera diatasi. Tapi kita mungkin lebih kepada solusi-solusi ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya pencegahan penularan di Jawa Timur itu bisa semakin ditekan semaksimal mungkin. Ya, karena ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah kesatuan komando ya, kesatuan kebijakan yang sangat integrasi itu sangat dipentingkan sekali, sangat diperlukan. Kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini harus satu komando, satu arah gitu ya, sehingga tidak masing-masing berjalan. Anda tidak melihat itu di Jawa Timur?
mungkin masih perlu ditingkatkan ya, masih perlu ditingkatkan supaya satu komando dan satu kesatuan di dalam mengatasi penularan COVID-19 ini. Kemudian koordinasi yang semakin dikuatkan, pengawasan yang ditingkatkan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi terhadap pemerintah daerah, ini juga mungkin perlu ditingkatkan lagi, melibatkan semua stakeholder tentu saja ya Mbak ya, karena ini yang perlu dibangun itu adalah kesadaran masyarakat juga ya dan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung dilaksanakannya protokol kesehatan di seluruh wilayah ataupun kota kabupaten dan provinsi di Jawa Timur ya, dan saya kira ini harus ditingkatkan bagaimana ketersediaan untuk cuci tangan, kemudian rambu-rambu physical distancing di tempat-tempat keramaian, di public area, ini harus ada di semua tempat sehingga masyarakat aware ya. Menurut Anda tepat tidak kemudian Presiden memberikan deadline begitu 2 pekan untuk menekan kasus sebaran COVID-19 kepada Jawa Timur? Ya, mungkin ini motivasi ya untuk pemerintah daerah ya, dipandang sebagai motivasi untuk pemerintah daerah agar pemerintah daerah bersungguh-sungguh lagi meningkatkan segala upayanya, ikhtiarnya agar bisa mengantisipasi penularan yang semakin bertambah dan berkembang lebih banyak lagi. Jadi ini kan sudah di atas 10.000, kematiannya juga sudah di atas 700. Ini kan satu angka yang sangat memprihatinkan, bahkan melebihi Jakarta ya. DKI Jakarta yang tadinya epicentrum selama berbulan-bulan selama ini sekarang sudah diambil alih gitu. Begitu ya? Ya, diambil alih ini jangan sampai dibiarkan terlalu lama seperti ini. Jadi ini adalah satu motivasi yang harus segera di follow up oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten agar pencegahan penularan ini yang harus segera diatasi ditangani. Pak Joko tadi Bung Wahid menyatakan bahwa ada unsur keputusan politis begitu ketika kemarin memutuskan untuk penghentian PSBB. Apakah betul memang selama ini pakar kesehatan masyarakat, pakar epidemiologi, ahli seperti Anda penyakit dalam begitu, tidak banyak diajak untuk berembuk merumuskan kebijakan yang memang mengutamakan keselamatan dan kesehatan? Ya, jadi keputusan politis saya rasa itu sudah melibatkan para pakar di sekitarnya. Jadi itu merupakan representasi dari para ahli. Andaikan misal saja ada seorang yang tidak dilibatkan, tentu di sekitarnya Ibu Wali, Ibu Gubernur itu sudah ada ahli lainnya. Jadi intinya itu begini loh. Kita perhatikan proses ini sudah improving atau tidak. Masalah hasil 2 minggu kemudian itu bagaimana? Itu soal lain. Nah, kalau dari pandangan Pak Presiden itu mengatakan 2 minggu adalah teknik untuk mendapatkan outcome yang lebih baik. Namun dari pihak Ibu Wali juga Ibu Gubernur juga betul-betul ada suatu diferensiasi sebelum kedatangan Bapak Presiden. Jadi processing inilah yang ditegakkan oleh Ibu Wali sama Ibu Gubernur, tidak usah beban, melangkah dengan profesi. Jadi memang harus koordinasi yang ditekankan ya Pak ya. Itu syarat utama. Ya. Terakhir untuk Bung Wahid dan juga Bu Kurniasih, ini kan katanya 70% warga di Jawa Timur tidak menggunakan masker. Bung Wahid, memang seperti itukah kondisinya? Singkat saja. Memang hasil survei penelitian yang data yang diterima oleh gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur ini masih 70% yang tidak bermasker. Tapi itu penekanannya berada di Surabaya Raya. Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kemudian 80% masih belum menjaga jarak secara baik. Saya kira ini menjadi penting ketika 2 minggu ke depan harus ada penekanan protokol kesehatan. Karena setiap malam masih banyak masyarakat yang berolahraga bergerombol, tidak semuanya bermasker, itu juga menjadi hal yang mesti harus didata untuk didekati, untuk disosialisasi agar 2 minggu ke depan ini penekanan ini harus betul-betul diperhatikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan agar semua bisa merasa memiliki seperti yang kemarin dipesankan oleh Presiden Jokowi agar punya rasa hati yang sama untuk bagaimana penyakit ini bisa segera keluar dari Jawa Timur dan Indonesia. Singkat saja Bu Kurniasih, apa yang bisa harus dilakukan oleh pemerintah baik provinsi, kota, kabupaten untuk menekankan pentingnya disiplin menggunakan masker dan jaga jarak kepada masyarakat? Singkat saja Ibu. Ya.
Ya, ini memang evaluasi untuk seluruh daerah dan provinsi ya Mbak ya. Banyak sekali kelemahan di sosialisasi, informasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat dengan melalui berbagai macam media dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menggunakan bahasa-bahasa tubuh ataupun bahasa kultural setempat sehingga masyarakat itu bisa lebih mudah memahami dan bisa lebih disiplin lagi di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Saya kira ini tugas dari pemerintah dan juga bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat, stakeholder yang ada dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa melakukan terus-menerus sosialisasi, informasi, komunikasi, edukasi dan pengawasan, Mbak. Kuncinya ada di pengawasan karena kalau tidak ada pengawasan ini susah kita dilaksanakannya. Dan kebijakan terpadu menjadi kunci dari semua keberhasilan penanganan COVID-19 ini. Bu Kurniasi, terima kasih. Ya. Pak Joko Santoso, terima Sama-sama, kasih. terima kasih. Bung Wahid Mukaidori juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam semuanya.